Engkau Bapa, bahwa kuasa salib-Mu sanggup memulihkan kami, kuasa salib-Mu sanggup membebaskan kami Bapa. Kalau pagi ini kami ada oleh karena Engkau sendiri yang telah mengorbankan diri-Mu untuk membebaskan dan memulihkan setiap kami Bapa. Dan biarlah setiap kami yang ada pagi ini menyadari Bapa, bahwa bukan karena kuat dan gagah sampai hari ini kami ada, karena sesungguhnya kami adalah orang-orang yang harus dihukum mati, tetapi oleh karena pengorbanan-Mu kami dibebaskan. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami benar-benar sungguh-sungguh berserah penuh kepada Engkau, dan kami akan diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah dengan kebenaran firman-Mu Bapa, kami yang terikat dibebaskan, kami yang Tuhan Yesus sakit disembuhkan, bahkan kami yang terbelenggu, kami melihat setiap tali-tali kami bisa dipulihkan, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami melihat kemenangan demi kemenangan terjadi atas setiap kami. Hamba-Mu yang akan membagikan berkat kebenaran firman Tuhan pagi ini, Kau berkati hamba-Mu. Biarlah Mu dapat membagikan kebenaran firman-Mu dengan penuh kuasa dan otoritas daripada-Mu. Dan biarlah semua kami yang ada diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Oke, misi Kristus Yesus tuntas. sekali lagi, misi Kristus Yesus tuntas. Amin. Yesus mati bagi kita supaya kita hidup untuk menuntaskan misinya. Amin. Kita ada untuk menyelesaikan misinya. Jadi saya mau katakan bahwa kita bangga kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Tadi malam saya selesai doa syafaat, saya ambil doa lagi, dan saya benar-benar menikmati hadirat Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, kalau sampai hari ini saya bisa melayani Tuhan karena pengorbanan-Mu atas hidupku. Kalau tanpa pengorbanan-Mu dalam hidupku, belum tentu saya ada saat ini. Jadi mari kita bersyukur buat pengorbanan Tuhan atas setiap kita. Amin. Kita yang harus binasa, tetapi Dia rela korbankan dirinya supaya saudara dan saya memperoleh hidup. Amin. Maka saya mau katakan, hidup kita mari kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Hidup kita mari kita pakai untuk kita melayani Tuhan. Jadi mari kita langsung saja firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Kebenaran firman Tuhan ini yang akan memberkati kita. Ibrani pasal 2. Oke, kita baca sama-sama semuanya dengan penuh semangat. Oh, Yesus sudah benar-benar mati dan Dia akan bangkit. Jadi kita jangan tahan-tahan tenaga kita untuk membaca firman Tuhan. Haleluya. Keluarkan tenagamu habis-habisan. Karena Yesus pun bukan hanya tenaganya, tapi nyawanya pun Dia berikan buat kita. Amin. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena anak-anak itu adalah anak-anak darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. 15. Dan supaya jangan demikian ia membebaskan mereka seluruh hidupnya berada dalam kemudahan oleh karena takutnya kepada maut. 16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Dia kasih, tetapi keturunan Abraham yang Dia kasih. Amin. Yang Dia kasihani. Haleluya. Bukan malaikat-malaikat yang Tuhan Yesus kasihi, tetapi keturunan Abraham yang Dia kasih. Jadi saya mau katakan, saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Maka kita harus bersyukur buat kematiannya. Jadi saya mengambilkan tema kita dalam memperingati Jumat Agung hari ini, kematiannya membebaskan kita. Amin. Kematiannya membebaskan kita. Percaya bahwa kematian Tuhan Yesus membawa pembebasan bagi saudara dan saya. Amin. Apapun yang hari ini engkau alami dan engkau merasa masih ada keterikatan, hari ini berserah sungguh-sungguh, maka saya percaya ikatan apakah itu yang masih mengikat engkau dan engkau rasanya belum bebas untuk berserah penuh kepada Tuhan. Saya mau katakan, ketika hari ini engkau berserah sungguh-sungguh, pembebasan pun engkau terima dari Tuhan. Amin. Entah itu sakit penyakit, entah itu
ikatan-ikatan duniawi lainnya kah? Kuasa kegelapan kah? Apakah itu yang mengikat saudara? Kalau saudara percaya sungguh-sungguh, saya percaya pembebasan dari Tuhan pasti akan terjadi. Saya tadi malam nikmati hadirat Tuhan sampai jam 12. Saya sudah mengantuk masuk tidur. Ternyata masuk sampai kamar tidak bisa tidur. Karena saya masuk istri saya sudah menggigil. Tidak ada hujan angin, langsung menggigil. Saya mau tidur tidak bisa. Saya dekati dia, saya topang tangan, saya berdoa. Setelah doakan, saya bilang mari saya urut. Saya urut semua badannya, puji Tuhan. Setelah urut tidur sampai pagi. Pagi ini bisa beribadah. Iya. Tadi mana sih dulu? Cobaan apa lagi ini besok mau ibadah baru begini. Jadi mari saya mau katakan, kita harus bangkit. Amin. Karena saya mau katakan bahwa Yesus Kristus menjelma menjadi manusia supaya ia mati menggantikan kita. Amin. Katakan kepada kiri kanan saudara, Yesus Kristus sudah mati menggantikan engkau. Jadi hidupmu ini pergunakan untuk Tuhan. Haleluya. Hidup kita ini pergunakan untuk, jangan pergunakan hidupmu untuk hal-hal yang tidak baik. Maka sia-sialah pengorbanan Yesus di atas kayu salib, karena dia sudah mati menggantikan kita. Jadi saya mau katakan bahwa Yesus Kristus telah disalibkan supaya dengan darahnya ia menebus kita dari setiap suku dan bahasa. Amin. Dia menebus kita dari setiap suku dan bahasa. Jadi kematian Yesus bukan hanya orang Kristen, tapi kepada semua orang yang ada di muka bumi. Tapi terlebih khusus lagi untuk orang yang percaya kepadanya. Amin. Jadi mari kita harus semakin sungguh-sungguh. Coba kita baca di Wahyu pasal 8 ayat Wahyu pasal 5 ayat 8 sampai 12. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan kedua empat tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu ketapin dan satu cangkang emas penuh dengan kerunya. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dan tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Amin. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat seliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dia layak kita sembah. Amin. Dia layak kita agungkan. Dia layak kita berikan penghormatan, pengagungan, karena dia yang beri dirinya disembelih supaya saudara dan saya hidup. Amin. Dan saudara dan saya, apapun yang menjadi kata saudara, jangan saudara berkata bahwa saya tidak bisa bebas dari hal ini. Saya mau katakan, Yesus sudah membebaskan kita. Kalau kita punya kemauan, pasti kita bebas. Amin. Jadi jangan berkata bahwa saya tidak bisa. Ketika engkau berkata tidak bisa karena engkau yang tidak mau, engkau pun tidak dipaksakan, maka engkau akan terus hidup di dalam kutuk. Engkau akan terus berada di dalam ikatan. Maka hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Saudaralah yang tahu isi hati saudara, dan Tuhanlah yang tahu hati saudara. Apa yang masih mengganjal hati saudara, apa yang masih mengikat hati saudara, yang belum berserah sungguh-sungguh. Saya mau katakan, mari, dia yang rela disembelih. Maka dia berkata, kita patut naikkan setiap pujian dan penyembahan kita kepadanya. Dan orang-orang yang percaya kepadanya seperti ayat 13 ini, dia akan memberikan kepada kita kuasa kekayaan. Bukan hanya kepada Tuhan saja, tapi kepada kita pun kita akan menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan pujian.
Jadi mari milikilah hati yang selalu memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Jangan nyanyikan lagu-lagu yang tidak baik. Nyanyikan hanya lagu cinta saja. Tapi mari kita bangkit. Jadi saya mau katakan kepada kita, kita harus semakin sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Amin. Oke, kita masuk poin yang pertama. Poin yang pertama saya katakan tujuan kematian Yesus Kristus. Tujuan kematian Tuhan Yesus. Kematian Yesus tujuannya adalah untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Jelas firman Tuhan berkata, yang mati supaya membebaskan saudara dan saya dari dosa. Tidak ada dosa yang Tuhan tidak selesaikan. Bahkan sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya, dia berkata sudah selesai. Artinya semua persoalan pergumulan hidupmu Tuhan sudah selesaikan. Amin. Tuhan sudah selesaikan. Masalah tentang jodoh Tuhan sudah selesaikan. Masalah tentang masa depan Tuhan sudah selesaikan. Masalah tentang ekonomi rumah tangga Tuhan sudah selesaikan. Mari berserah sungguh-sungguh, naikkan pujian penyembahan baginya. Amin. Dia sudah selesaikan semuanya. Jadi mari. Tujuan Yesus mati benar-benar membebaskan kita dari dosa. Jadi saudara dan saya yang ada di tempat ini, jangan lagi main-main dengan dosa. Amin. Jangan main-main lagi dengan dosa, karena dosa itu akan membuat kita menderita. Dosa membuat kita terpuruk. Dosa tidak pernah membuat kita bahagia, cuma sesaat saja, tetapi terpuruk selamanya. Mari coba kita baca 1 Petrus 3 ayat 18. Petrus. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkannya menurut Roh. Hari Minggu nanti kita memperingati hari kebangkitan. Bahkan di sini jelas berkata bahwa sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Sekali saja Tuhan mati, tidak berkali-kali Yesus mati. Amin. Cuma satu kali. Tapi ketika kita sadar dan kita datang kepada kita berbalik, Dia sanggup membebaskan kita. Hanya kita yang ada berkali-kali jatuh di dalam dosa. Tetapi Tuhan tidak melihat seberapa banyak berkali-kalinya engkau jatuh, tapi Tuhan melihat seberapa hatimu yang mau bersedia untuk bangkit dan datang kepada Tuhan. Itu yang Tuhan lihat. Amin. Setan mungkin dia akan berkata, ya kau berkali-kali jatuh, ngapain lagi? Tak usah lagi, engkau sudah rusak, engkau sudah hancur, jangan lagi. Itu perkataan iblis. Tapi Yesus berkata, datang, aku sudah menebus engkau. Sekali saya mati untuk menebus engkau. Dan datanglah, kebebasan itu pasti akan terjadi. Amin. Kebebasan itu akan terjadi bagi setiap kita. Jadi saya mau katakan bahwa kematian Yesus adalah karena kita dan untuk menggantikan kita. Amin. Kematian Yesus adalah benar-benar untuk kita, menggantikan kita. Yaitu seorang yang benar, yang wajib hidup, telah mati karena kita yang wajib Dia yang harus wajib hidup, tetapi Dia rela memberikan dirinya dibunuh supaya kita hidup. Makanya jangan segan-segan untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Jangan segan-segan datang beribadah kepada, jangan segan-segan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Jangan hanya untuk manusia saja engkau berkata, engkaulah segala-galanya bagiku. Semuanya aku pasrahkan untuk hidupku. Ya kan? Baru pacaran semuanya aku pasrahkan untuk hidupmu. Tapi saat kalau sudah ada masalah, jangan harap dia mau mati. Walaupun suami istri sudah mau mati, saya masih hidup. Ya repot loh saudara. Jadi biarlah hidup kita semuanya untuk Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan saudara, hidupmu untuk Tuhan. Bukan hanya untuk si dia saja. Untuk Tuhan dulu baru si dia. Amin. Iya. Jangan cuma si dia terus saja. Tuhan lupa. Jadi
mari, semangatlah saudara untuk setia beribadah. Satu hal yang saya katakan, pemulihan dan pemulihan pasti akan terjadi. Cuma kunci satu saja, punya semangat untuk setia beribadah kepada Tuhan. Ketika saudara punya semangat untuk setia beribadah, saya mau katakan, pemulihan demi pemulihan, pelepasan demi pelepasan akan terus terjadi bagi diri kita. Karena saya mau katakan, Dia yang sempurna yang kemudian hari akan datang, yang baru akan ketika kalau kita yang dalam kebenaran, Dia yang akan menyempurnakan kita. Tapi selama kita ada, saya mau katakan ada saja persoalan hidup yang akan terjadi. Jadi saya mau katakan Dia yang benar-benar wajib hidup tapi rela mati supaya kita mari. Saudara, contohnya anak muda yang pacaran, ketika orang tuanya tahu dan contohnya katakanlah ceweknya itu dipukul, apakah ketika pacarnya tahu dia berani berkata, Bapak jangan pukul dia, pukul saya saja karena saya menggoda dia, pukul saya saja Bapak. Dia lari hilang. Yesus tidak demikian. Amin. Yesus tidak demikian. Dia berkata tidak, biar saya tanggung saudara, karena saya mengasihi mereka. Iya kan? Jadi mari. Jadi buat saudara, Yesus sudah pilih putus saudara. Amin. Sama juga orang kalau sudah menikah bilang pilih putus, sudah pilih putus, sesukanya hati dia diatur. Kita sudah dipilih putus oleh darah Yesus. Amin. Jadi mari serahkan hidup saudara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa mari kita semakin sungguh-sungguh karena Dia yang rela untuk menebus kita. Mari kita bangkit. Coba kita baca Matius 20 ayat 28. Ingat bahwa Yesus mati hanya sekali, bukan berkali-kali. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Jadi saudara dan saya telah ditebus supaya kita bisa dapat melayani Dia. Amin. Supaya kita bisa dapat melayani sesama. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi Dia datang untuk melayani, bahkan menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara dan saya hari ini ada karena tebusan Yesus atas hidup kita. Walaupun berkali-kali kita lakukan kejahatan, bahkan mungkin ada yang sudah benar-benar pernah menghampiri yang namanya maut, tapi ternyata sampai yang melewati maut dan hari ini dia ada. Saya mau katakan itu karena pengorbanan Yesus. Itu karena pengorbanan Yesus. Ada yang kena tabrakan yang digilas tapi tidak mati, dan dia hidup sampai sekarang. Itu karena pengorbanan Yesus. Ada yang sehat-sehat yang terantuk jatuh langsung lewat. Kenapa? Keraskan hati. Jadi mari, saya mau katakan jangan keraskan hati saudara. Mari, jangan sampai, karena firman Tuhan berkata begini, jika engkau dikasih, engkau akan ditegur dan diajar, karena itu relakanlah. Jadi ketika engkau dengar firman Tuhan, bertobatlah, jangan keraskan hatimu, jangan sampai Tuhan hadir. Saudara, hajar itu bagus tidak? Bagus untuk berubah. Kalau ditegur itu bagus tidak? Bagus. Kira-kira ditegur dengan dihajar mana jauh lebih berat? Hajar. Di saudara mau tunggu dihajar atau mau ditegur? Tegur. Kalau mau ditegur sudah kan ngomong baik-baik yang berubah sudah. Haleluya. Jangan tunggu sampai hajar. Apalagi kalau jangan sampai kalau saya sebagai manusia yang terbatas juga kesabaran saya, sebelum Tuhan hajar saya hajar duluan. Haleluya. Jadi mari kita berubah. Yesus datang untuk melayani dan menebus kita dari segala dosa kita. Saya mengatakan bahwa nyawa Yesus Kristus telah menjadi korban karena dosa, dan oleh sebab kematiannya pengampunan diberikan kepada kita yang bertobat dan percaya. Amin. Pengampunan diberikan. Jadi saya mengatakan tidak ada dosa yang Tuhan tidak ampuni. Amin. Tidak ada sakit penyakit yang Tuhan tidak sembuhkan, dan tidak ada ikatan yang Tuhan tidak sanggup lepaskan. Ketika kita datang kepadanya, sebesar apakah itu dosa kita, Dia sanggup. Bahkan Dia berkata, walaupun dosamu merah seperti apa? Dan putih, engkau akan ya kan? Walaupun dosamu merah seperti permisi, Dia akan putihkan seperti
salju. Dia akan sucikan seperti salju. Jadi saya mau katakan, kalau saudara pakai baju putih saja, dan baju putih saudara noda, saudara perlu yang namanya baik clean, dapat membuktikan noda tanpa ada noda sedikit pun. Darah Yesus pun sanggup membersihkan noda yang ada di dalam hatimu. Amin. Noda-noda yang tidak baik dia sanggup membersihkan. Noda-noda yang sering berkata, itu dia sanggup membersihkan. Amin. Ya kan? Ya jangan orang lewat di mata tajam memang. Tapi tunggu kita berdoa. Dia lihat orang beribadah rasanya mata kayak buta. Mari kita berubah. Bahwa kita sanggup dibebaskan. Bila kiri kanan saudara, kau sanggup dibebaskan. Katakan bangkit bagi Tuhan. Hanya orang yang bangkit yang akan mendapatkan yang namanya kemenangan. Bahwa kematiannya benar-benar kita memperoleh pengampunan dosa bagi kita yang bertobat dan percaya. Jadi kalau Yesus sudah mati, tapi kalau kita tidak bertobat pun, pengampunan itu kita tidak dapatkan. Amin. Pengampunan tidak akan terjadi atas hidup kita kalau kita tetap mengeraskan hati kita dan kita tidak mau bertobat. Tapi itu akan berlaku atas kita ketika kita bertobat. Itu akan terjadi atas setiap kita. Coba kita baca 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anak-anaknya sebagai pendamaian bagi. Jadi kita sudah didamaikan. Jadi tidak perlu segan-segan lagi datang kepada Tuhan. Amin. Contohnya begini, kalau orang lagi berselisih, bermusuhan, baru tiba-tiba ada orang ketiga datang, lalu mempertemukan kedua orang ini yang sedang berselisih, lalu mereka diperdamaikan. Kira-kira mereka jalan ketemu di jalan, saling cuekan atau tidak? Pasti sudah bebas, karena sudah diperdamaikan. Tapi coba, belum ada yang perdamaikan mereka, masing-masing mengeraskan baru ketemu. Masing-masing cari jalan sendiri. Walaupun tidak harus ke situ, dia tetap paksakan diri harus menuju situ. Kenapa? Belum diperdamaikan. Saudara dan saya sudah diperdamaikan oleh Tuhan. Kenapa saudara segan-segan datang kepada Tuhan? Amin. Kenapa saudara segan-segan datang kepada Yesus? Sementara saudara dan saya sudah diperdamaikan. Jadi jangan mau tertuduh lagi, oke itu masa lalu, tapi sekarang saya tidak seperti itu lagi. Amin. Jadi mari punya semangat, punya spirit untuk selalu datang. Selalu katakan, tiap pagi katakan, selamat pagi Tuhan Yesus engkau baik. Saya katakan selamat pagi Yesus engkau baik. Sore katakan lagi, selamat sore Yesus engkau baik. Malam lagi katakan, selamat malam Yesus engkau sungguh baik bagiku. Sampai hari ini aku ada oleh karena kasih-Mu. Amin. Semangat Yesus loh saudara. Perkatakan selamat kepada Yesus. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan menyelamatkan saya, atas pengorbanan membebaskan saya. Jadi kita mengadari akan pengorbanan Yesus. Jadi saya mau katakan bahwa oleh karena kematiannya dan oleh karena darahnya yang tertumpah itu, maka murka Allah kepada kita telah dihapuskan. Haleluya. Murka Allah kepada kita sudah dihapuskan. Jadi mari hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita telah dihapuskan oleh kematiannya dan oleh karena darahnya yang tertumpah. Murka Allah terhadap kita telah dihapuskan ketika saudara berhutang. Baru tiba-tiba orang yang saudara utangi itu datang kepada saudara dan dia berkata, hutangmu sudah dibayar, tak bisa bayar lagi. Apa yang saudara? Sementara memang saudara tidak bisa lagi untuk bayar, tapi tiba-tiba dia datang dan dia berkata, hutangmu sudah lunas, dibayar. Pasti saudara, reaksi saudara seperti apa? Bahagia, bukan ini kenapa begini? Mana saya mau bayar? Mungkin apa yang buat saya
dalam hati, aduh terima kasih saya udah. Reaksinya pasti bahagia kan? Makanya kalau Yesus sudah menebus kita dari dosa kita, saat kita dalam hadirat Tuhan harus harus dengan penuh kekuatan dan tenaga kita semua semangat. Waktu sebelum 1 hari sebelum dia disalibkan, dia berada di taman dan dia berdoa kepada Tuhan, bahkan firman Tuhan berkata sampai keringatnya keluar tetes-tetes. Dan ketika dia berdoa semalaman di taman Getsemani, apakah supaya doanya keinginan itu dikabulkan oleh Bapaknya? Waktu doa semalaman saya katakan kepada semua yang dan saya berkata bahwa Yesus sebelum 1 hari dia disalibkan dan dia berdoa semalaman di taman Getsemani. Bukan dia berdoa supaya keinginannya itu didengar oleh Bapaknya, tetapi yang dia didoakan adalah biar kehendak Bapa yang jadi. Makanya saya berkata, biarkan cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah kehendakku, tapi biarlah kehendakmu. Kita berdoa bukan supaya keinginan kita tercapai. Kita beribadah bukan supaya keinginan kita tercapai, tapi kita berdoa dan beribadah supaya keinginan Allah terjadi atas hidup kita. Amin. Ketika keinginan Allah terjadi atas hidup kita, apa sih yang Tuhan tidak bisa lakukan buat kita? Amin. Tapi kebanyakan kita salah. Kita berdoa hanya supaya keinginan kita tercapai. Kalau keinginan kita tidak tercapai, kita mulai sakit hati dan kita salahkan Tuhan. Ini siapa? Kita seharusnya mati, tapi dia selamatkan kita. Tapi kita tidak sadar dan kita tetap mengotot. Jadi mari kita belajar supaya kita benar-benar bangkit bagi Tuhan. Hari ini kita memperingati hari kematiannya. Biar kita sadar, percaya bahwa kalau setiap doa kita belum dijawab, tetap saja. Bahkan tetapi saya mengatakan lebih dari semuanya itu, doakan supaya engkau mengerti kehendak Bapa atas hidup. Itu yang jauh lebih penting. Karena ketika engkau mengerti kehendak Bapa atas hidupmu, engkau tidak akan ragu lagi. Engkau tidak akan gelisah lagi. Karena engkau tahu Bapa sedang menyediakan yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Iya, jadi buat anak-anak muda yang sudah sampai waktu, tak usah kejar-kejaran lah karena cinta. Haleluya. Sampai saatnya Tuhan akan katakan kalau engkau sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi engkau kejar-kejar, contohnya saudara pun tangkap ayam. Usah kejar loh saudara. Dia lari ke hutan hilang. Kasih makan saja dia datang dekat tangkap. Tapi saudara kejar, dia lari terus semalaman. Dia suruh masuk dalam jurang, saudara soek. Amin. Jadi mari semakin sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, karena saya mengatakan dia yang telah mendamaikan kita. Dia sudah mendamaikan kita. Apalagi yang kita takutkan? Apalagi yang kita takutkan, ya kan? Tidak perlu takut lagi, karena dia sudah kita sudah diperdamaikan. Jadi iblis itu akan terus berusaha untuk mencela kita, tapi katakan sama saya, iblis, dengar kau, saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Kau tidak punya hak lagi atas hidup saya, tapi Yesus yang punya hak atas hidup saya. Amin. Iya, yang punya hak. Ketika kalau kita beli motor ke saudara, kita sudah beli motor itu, kita mau jadikan seperti apa, itu urusan kita. Amin. Itu urusan kita. Yesus benar-benar menebus kita. Ingat, di dalam Alkitab saya tidak temukan bahwa Yesus menggadaikan kita habis baru dia tebus kita. Dia tidak menggadaikan kita. Kalau kita di dunia ini, kalau kita butuh, kita boleh gadai apa saja yang berharga sama kita boleh dapat uang. Penggadaian berkata, saya mengatasi masalah tanpa masalah, tetapi tunggu dulu tiap bulan baru dia kejar terus, tidur pun tidak suruh. Iya kan? Besok sudah jatuh tempo. Kalau Anda tidak bayar bunga, maka kami lelang besok. Wah, tidak lagi ya. Jadi mari. Siapa bilang dia coba pengadilan saja dia berani berkata mengatasi masalah tanpa? Sesungguhnya hanya Tuhan saja yang berkata dia menyelesaikan masalah dan tidak akan ada lagi masalah atas hidupmu. Iya. Kalau Tuhan yang menjaminnya. Tapi kalau penggadaian yang jamin, siapa bilang, apakah kau gadai situ tiap bulan kau tidak store? Bunga tiap bulan dia naik terus. 4 bulan baru bayar, tapi terasa juga. Iya kan? Jadi mari
semakin kita semangat bagi Tuhan. Amin. Bahwa tujuan Yesus mati bahwa benar-benar untuk membebaskan saudara dan saya. Ayo mari saudara masih muda, pergunakan masa muda saudara bangkit buat Tuhan. Haleluya. Kita yang sudah berkeluarga, ayo pergunakan kesempatan yang ada, suami istri. Mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah merancangkan yang terbaik. Oke, poin yang terakhir, poin yang kedua, hasil daripada kematian Tuhan Yesus. Poin yang kedua saya katakan ada hasil daripada kematian Tuhan Yesus. Bahwa oleh kematian Yesus semua orang ditarik kepada Allah. Makanya Injil yang kita sampaikan tidak pernah sia-sia. Kenapa orang mendengar Injil? Hatinya tergerak lalu datang. Ketika orang bersaksi, kenapa orang tergerak lalu dia mau supaya kita layani dia? Karena apa? Itulah hasil daripada pengorbanan Yesus. Coba kita baca. Yohanes 12 ayat 3, 2 sampai 33. Oke, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Dan ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Bahwa dia tidak akan selamanya di bumi. Dia akan mati dan dia harus kembali kepada Bapaknya. Tapi dia berkata, melalui kematian, setiap orang yang sungguh-sungguh samaku, yang hidup dalam kebenaran, dan mereka selalu meninggikan namaku, aku akan menarik setiap orang untuk datang, untuk memuji dan menyembah aku dalam roh dan kebenaran. Amin. Jadi mari kita yang ada, kita semakin sungguh-sungguh. Amin. Buat kita pelayan-pelayan Tuhan, mari kita semakin sungguh-sungguh selalu intim dengan Tuhan. Puji Tuhan. Tim altar hari ini puncak puasa 5 hari ya. Ya semangat. Terus kompak. Karena saya mau katakan dengan keintiman kita kepada Tuhan, baru ketika kita naikkan pujian penyembahan, walaupun suara kita biasa saja, kadang pun mungkin kita nyanyi salah, tapi orang tertarik untuk datang. Kenapa? Karena ada pengurapan Tuhan. Karena nama Tuhan dia bagus suara kiri tapi pakai untuk Tuhan, daripada sudah tersakiti baru nyanyi lagunya baru kiri lagi. Ya kan? Pas sudah buku kuat-kuat baru salah dirinya lagi. Ini yang mantap nih. Tapi saya mengatakan kalau di dalam Tuhan selalu ada pengampunan. Amin. Selalu ada pemulihan. Pasti ada yang main. Kenyataannya saya dulu tidak tahu nyanyi, tapi saya tetap nyanyi. Yang penting untuk Tuhan. Haleluya. Walaupun orang yang tahu saya pintar nyanyi itu cuma Pak kamar mandi yang tahu. Karena saya biasa nyanyi di kamar mandi. Kalau di luar-luar saya tidak mau nyanyi. Takutnya saya buku kuat-kuat baru salah orang ketawa. Haleluya. Jadi mari, bahwa tujuan Yesus mati supaya menarik setiap kita untuk datang kepada Tuhan. Jadi saya mengatakan kepada kita, mari kita terus semangat memberitakan Injil. Haleluya. Karena dengan kita memberitakan Injil, di situ jiwa-jiwa ditarik untuk datang kepada Tuhan. Jadi saya mengatakan bahwa kematian Tuhan Yesus mengadakan suatu korban perdamaian bagi seisi dunia. Untuk seluruh dunia, saudara. Bukan hanya orang percaya, tetapi seluruh dunia. Dia menebus. Coba kita baca 1 Yohanes 2 ayat 2. Oke. Kita mau masuk dalam pertemuan. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Masa seluruh dunia pun dia sanggup pulihkan, masa dosa pribadi tidak bisa? Haleluya. Iya kan? Masa hanya cuma satu pribadi Yesus tidak bisa sanggup pulihkan, Yesus tidak sanggup bebaskan, sementara dia berkata seluruh dunia pun dia sanggup bebaskan. Makanya mari kita tetap semangat memberitakan Injil. Amin. Mari kita tetap semangat melayani Tuhan. Inilah kebanggaan kita dalam melayani Tuhan. Apalagi ketika jiwa-jiwa berada dalam tekanan, kita melayani mereka, lalu mereka rasa damai. Bukan mereka saja hanya damai, ketika mereka memberitahukan, kita pun hati kita bersuka. Dan bukan hanya kita bersuka cita, malaikat di surga pun bersorak-sorai. Satu jiwa diselamatkan, beribu-ribu bersorak-sorai. Jadi mari kita terus berkarya untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Jangan kita yang terbawa arus oleh dunia. Haleluya.
Haleluya orang-orang muda. Mari bangkit buat keluarga-keluarga. Mari kita bangkit. Yesus sudah mati buat kita, apalagi yang kita takutkan. Setiap cobaan itu hal biasa, mari kita tetap melangkah maju. Tapi kalau nama Tuhan kita tinggikan, bukankah Tuhan tidak akan buat sesuatu yang baik? Bukankah daerah yang kami tinggal adalah daerah yang sangat, orang bilang sangat-sangat orang paling takut. Bahkan waktu kami di situ mulai doa, ada yang satu di situ yang dia masih ada, dia orang yang paling semua takut di situ. Berapa kali dia datang jumpai saya, ketiga kali, dan sampai sekarang dia sudah tidak di situ. Malah dia mendukung. Baru orang-orang itu situ datang kepada saya begini, Pak Pendeta kemudian dekat Pak Pendeta masuk dia yang betul-betul punya sudah betul-betul. Wih, kami lingkungan ini semua mendidik akan dia. Jangan pemilihan, kenapa? Doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Amin. Jadi mari jangan pernah nyerah untuk berdoa. Jadi saya mau katakan bahwa Dia membebaskan bukan hanya diri kita, seisi dunia pun Dia pulihkan. Apalagi seisi rumah kita. Amin. Seisi rumah kita pun dipulihkan. Ekonomi kita pasti dipulihkan. Percaya saja walaupun beras naik, jangan takut. Uang pasti cukup. Haleluya. Walaupun mungkin minyak tanah kadang tidak ada, percaya masih ada kayu yang kita bisa pakai. Akhirnya yang berdoa kadang sering pakai kayu. Jadi kita bersyukur ada saja cara Tuhan untuk mendorong kita. Kenapa kita harus menyusahkan hidup kita, padahal ada yang bisa kita atasi. Iya kan? Jadi mari kita jangan takut. Segala sesuatu sudah naik. Karena firman Tuhan jelas berkata, menjelang kedatangan Tuhan akan terjadi kesukaran di mana. Berarti ini menunjukkan bahwa waktu Tuhan sudah semakin dekat. Firman Tuhan tidak berkata menjelang kedatangan Tuhan semuanya akan hilang, tapi Dia berkata kesukaran akan terjadi di mana-mana. Bahkan mama anak pun tidak akan kenal, bahkan saling berperang yang ada. Kenapa? Menjelang kedatangan Tuhan. Jadi hidup semakin susah. Jangan engkau takut engkau menjadi Tuhan, semakin mendekat kepada Tuhan. Seperti firman minggu lalu, diubah melalui penderitaan. Jadi mari, semakin engkau merasa susah, semakin dekatkan dirimu kepada Tuhan, pasti engkau dipulihkan. Amin. Pasti, tidak bilang tidak. Dia pasti pulihkan karena Dia sudah berjanji bahwa bukan hanya kita saja, seluruh dunia pun Dia sanggup pulihkan. Masa kalau rumah tangga kita tidak Dia sanggup pulihkan? Jadi mari kita semakin bangkit buat Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa kematiannya mengangkat dosa seisi dunia supaya jalan kepada Allah terbuka dan pengampunan diberikan kepada semua orang. Kenapa dosa dunia diangkat? Supaya jalan kepada Allah terbuka. Maka walaupun orang itu keras seperti apa, kehidupan itu seperti apa, tapi ketika Tuhan menjamahnya dia pasti akan berubah. Amin. Semua kita di sini kan mengalaminya, ya kan? Jadi buat saudara yang baru mau coba-coba sesuatu dan saudara sudah dipanggil oleh Tuhan, ini bagusnya coba-coba terus berubah sesudah. Amin. Karena itu merugikan. Bersyukur sebelum mengalami hal-hal yang aneh-aneh, kau sudah dipanggil Tuhan. Daripada engkau sudah hancur-hancuran, tetapi pas engkau hancur-hancuran, Yesus datang kedua kali. Kira-kira kita seperti apa? Jadi saya mau katakan, Dia angkat dosa seluruhnya supaya jalan kepada Allah terbuka, supaya kita mengerti akan jalan keselamatan itu. Makanya kita harus semangat memberitakan Injil. Oh, Injil yang kita beritakan tidak sia-sia, tapi Injil yang kita beritakan semua orang akan melihat bahwa benar-benar Yesus itu ada. Amin. Yesus itu yang menyelamatkan, Yesus itu hidup dan berkuasa. Jadi mari kita semangat. Coba kita baca satu ayat yang terakhir. Jadi sampai ayat 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada keesokan hari Yohanes melihat Yesus dan Dia berkata, Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes pun mengakui. Yohanes sebelum Yesus, Yohanes Pembaptis dan meneruinya. Ketika sampai kepada Yesus, Yohanes pun mengakui, oh lihat, Dialah yang sanggup menghapus dosa seluruh dunia. Amin. Dialah yang menghapus dosa seluruh dunia. Itu cuma satu-satunya Yesus. Tidak ada lagi yang lain di luar Yesus untuk menghapus dosamu. Amin.
Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tapi cuma Yesus. Cuma Yesus yang akan memulihkan setiap keadaan kita. Jadi saya mau katakan, jalan Tuhan sudah terbuka. Maukah engkau datang kepadanya? Bagaimana supaya engkau datang kepadanya? Memiliki hati yang haus dan lapar kepada Tuhan. Betul tidak? Ketika engkau lapar dan haus dan makanan dan minuman terhidang di atas meja, apa yang harus engkau lakukan? Engkau datang? Atau engkau duduk mengeluh lapar, harus orang yang datang taruh langsung di mulut? Atau orang yang memasak belum masak kau sudah makan duluan? Karena lapar. Ketika engkau lapar dan haus untuk Tuhan, apapun kondisi dan keadaan, engkau akan punya komitmen untuk tetap datang kepada Tuhan. Amin. Itu yang dikatakan lapar dan haus. Jadi kita harus memiliki hati yang lapar dan haus, karena dia berkata bahwa Yesus yang datang itu benar-benar menghapus dosa seluruhnya. Dia sudah selesaikan. Apalagi yang kita mentakutkan. Amin. Walaupun mungkin utang kita belum selesai, karena memang itu kita yang harus lunasi. Amin. Jangan saudara yang berutang bilang Tuhan sudah selesaikan. Orang datang tadi saudara berkata, "Hei, lu tahu saudara Yesus sudah mati melunasi semua utang saya termasuk lunas ya." Itu saudara terima? Dosa sudah diselesaikan, tetapi hutang kita kepada tetangga kita belum selesai. Karena kita hutang. Amin. Kredit motor kita belum selesai. Apalagi kontrak rumah kita belum selesai. Saya masih ngontrak. Kalau saya berkata Tuhan, saya bersyukur walaupun saya masih kontrak, saya masih sehat, saya masih kuat, saya melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun pelayan masih begini, kau sanggup mencukupkan semuanya. Terima kasih. Satu kebanggaan saya setiap kali kalau saya sendiri mengatakan terserah mama mau pikir apa, tapi jujur untuk saya yang penting saya dan saya melayani Tuhan, itulah kebanggaan saya. Saya tidak pusing. Tapi bukan berarti saya tidak pusing sama istri Anda. Tetap juga saya berusaha untuk istri Anda. Jadi mari. Jadi buat kita, mari selesaikan setiap dosa kita. Bahkan kalau bisa, selesaikan semua hal-hal yang tidak baik. Mari kita selesaikan. Karena Tuhan sudah mengangkat semua. Percaya saja, Tuhan selalu ada untuk memberi yang terbaik bagi kita. Betul tidak? Tuhan selalu ada untuk memberi yang terbaik. Walaupun satu belum selesai, 5 sudah antri di belakang. Tidak masalah, yang penting engkau masih sehat. Tidak masalah, yang penting engkau tetap dekat dengan Tuhan. Tidak masalah. Jadi mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengatakan kepada kita, kematiannya telah membebaskan kita. Amin. Kematiannya benar-benar telah membebaskan kita. Jadi mari kita harus terus maju untuk dipulihkan, untuk dibebaskan, untuk melangkah maju di dalam Tuhan. Apapun saat ini yang kau hadapi, berdoa dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Katakan saja kepada Tuhan, Tuhan, ini yang ku alami Tuhan, ini yang ku rasakan. Tapi ajari aku, melalui yang ini Tuhan, aku mengerti akan kehendak-Mu. Melalui yang ini Tuhan, aku mengerti akan rencana-Mu. Amin. Maka kita akan melihat bagaimana jalan Tuhan itu selalu terbuka untuk kita. Jadi mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan. Siapkan percaya